Halo. Kami minta izin untuk bertanya-tanya seputar usaha abang ini. Boleh, silakan. Untuk yang pertama, apa sih yang menjadi alasan abang membuka usaha kafe ini? Alasan kami, saya terutama awalnya itu saya terbentuk pecinta kopi. Saya suka kopi, jadi berawal dari suka nongkrong dari tahun 2007. Semenjak saya kuliah, ngopi-ngopi, sampai saya bekerja di beberapa perusahaan baik di dalam kota ataupun di luar kota, sampai saya memang ingin buka usaha kopi itu di tahun 2021 itu kita sudah mau buka coffee shop awalnya, tapi ada kendala memang waktu itu COVID melanda, itu hampir sampai 2023 kita terhenti, nggak jadi. Itu sudah di set semua sih, dari awal sampai semua itu sudah kita set, dan akhirnya kami ngambil akhirnya 2023 untuk buka coffee shop. Kalau motivasi abang untuk menamai Hai Lokal itu apa? Coffee shop ini awalnya kita bentuk 2021 itu awalnya ada 6 orang awalnya, cuma karena COVID yang jadi kita buka, kita kebetulan sendiri coffee shop ini. Nah, nama ini tercetus sebenarnya dari salah satu istri saya sih, sebenarnya lebih tepatnya dari istri saya. Ini lucu, sedikit lucunya ini ketika istri saya itu beli baju ya, katakan saya bilang, tapi nggak usah sebut merek ya. Pada saat saya mengambil itu sebenarnya tercetus ketika beli baju itu. Sebenarnya mengambil kearifan lokal, makanya saya buat namanya itu Hai Lokal. Tapi mudah-mudahan cita-cita saya juga bisa berkembang, kalau bisa sampai nasional seperti itu. Terus biasanya pengunjung kafe ini tuh rata-rata dari kalangan mana aja? Kalau target saya sebenarnya bukan dari Kardina Nasution ini ada 2. Yang pertama itu memang mahasiswa, karena ada beberapa di Kardina Nasution ini kampus kan, ada beberapa kampus. Satu kampus, cuma memang base-nya terbesar di Kardina Nasution ini. Terus yang kedua memang karena kita berdirinya di salah satu taman pesawat Aerosport, jadi targetnya saya itu family. Jadi ketika keluarga anaknya bisa bermain di sini dan orang tuanya itu bisa menikmati kopinya kita. Tahu bang, ini untuk anak mudanya ada nggak sih bang yang datang ke sini? Ada dari kalangan beberapa, baik dari mahasiswa, dari mobil gitu, dari komunitas mobil, motor, itu ada juga. Kategori untuk keluarga juga ada. Terus kayak jadi dari korporat, dari beberapa perusahaan juga ada. Tapi targetnya kita sih memang family, lebih ke family gitu. Kami kan anak muda nih bang. Saya juga masih muda. Ini, misalnya kan kami pengen buka usaha gitu bang. Kalau boleh tahu modal awal untuk buka usaha kopi bang? Sebenarnya saya ya jujur, modal usaha pertama itu adalah satu, doa restu dari orang tua saya. Yang paling pertama itu adalah ibu saya. Yang kedua itu dari keluarga saya, terutama istri saya. Nah, kalau untuk bisnis coffee shop itu sebenarnya relatif untuk modal usaha. Cuma kalau di-range-kan harga, kalau habisnya kurang lebih habis 200-an ada. 200 juta. Itu hanya dalam sama luar lah, bangunan sama udah masuk mesin, grinder, isi dalam, semua dalam itu. Terus kan biasanya kalau usaha ini pasti ada turun naiknya. Biasanya kalau turunnya itu halangannya apa aja? Terus kayak bagaimana sih abang mengatasi halangan tersebut? Kalau namanya usaha itu pasti ada naik, ada turun, ada up, ada down-nya juga gitu kan. Sebenarnya targetnya saya itu pertama adalah bisnis, karena sekarang bilang anak bebas ya. Jadi tempat memang gozi, mereka akan datang. Tapi kalau saya sih berprinsip, kalau saya nggak dapat dua itu ya, saya akan mainkan di rasa. Jadi kita kalau untuk coffee shop memang yang saya tekankan untuk ke baristanya saya ataupun ke karyawannya kita, rasa itu nomor satu. Saya siap untuk katakan nih, satu minuman itu tidak enak, saya biar ganti, biar rugi, tapi customer kita datang kembali gitu. Jadi ada beberapa teknik juga. Kalau katakan ketika down, ya mungkin kita akan buat beberapa strategi. Jadi contohnya salah satunya ada voucher, terus bundling, ini dapat ini, terus buy one get two atau gimana gitu. Sebenarnya itu strategi marketingnya kita kan tergantung. Kalau saya sih ngeliat tergantung bulan per bulan sih.
karena setiap bulan itu katakan nih di Desember dulu itu kan sebenarnya kalau barber hujan ya biasanya ya. Jadi gimana caranya seperti ini. Terus kalau katakan nih gimana caranya kita menaikin omsetnya kita. Nah itu sebenarnya ada beberapa cara lagi. Contohnya kita ngambil ke wedding. Ada beberapa wedding yang kita ambil atau juga corporate ke perusahaan-perusahaan yang kita tawarkan dan itu sudah jadi langganan buat kita gitu loh. Kalau kamu ngerasa di Local Coffee itu yang paling favorit minumannya apa? Sebenarnya kalau orang pecinta kopi itu sebenarnya lebih ke espresso atau ke ya itu ya. Cuma karena saya dari dulu sudah terdoktrin dengan kopi susu, nah targetnya saya sih memang sebenarnya latte dan kopi susu gula aren. Nah di sini ada nama kopi susu gula aren kita kayak Local Coffee itu memang best sellernya kita. Nah itu saya bilang itu sampai 3-4 kali kita mengubah rasa sampai itu benar-benar yang menurut saya itu ini tes yang saya mau gitu loh. Karena gini target setiap kita ini kan berbeda-beda ya. Ada orang tua atau katakan keluarga itu kan lebih kalau kopi lebih berat katakan kayak Arabica, full Arabica. Nah kenapa tujuan kita buat di sini juga ada blendnya 70-30 atau 50-50 itu sebenarnya targetnya saya juga family bisa ngerasain, terus teman-teman anak-anak kuliahan juga apalagi khususnya cewek ya, karena rata-rata kalau coffee shop itu kalau cewek datang pasti cowok juga datang sendirinya gitu. Jadi kita kencenginnya tuh dirasa. Kami anak muda ya Bang. Misalnya ketika kami pengen buka usaha, apa sih Bang yang kami harus lakuin? Biasanya anak muda ini takutnya modal besar dan ketika dijalanin nanti nggak balik modal atau malah rugi. Apa sih solusi dari Abang? Saya pernah belajar di tahun 2011 ketika saya kerja di Jakarta. Kita di manusia ini ada 2 otak. Ada otak kiri, ada otak kanan. Ya. Kalau otak kiri ini biasanya nggak cocok jadi pengusaha. Biasanya otak kiri ini karyawan. Biasanya itu karyawan. Kalau otak kanan ini dia itu lebih menciptakan peluang usaha buat orang lain. Nah, perbedaannya ini adalah otak kanan ini gimana caranya kita tuh jalan dulu baru mikir. Paham nggak? Jadi saya buka usaha, saya jalan dulu nih. Setelah jalan baru saya mikir. Karena kalau kita pakai otak kiri itu nggak jalan-jalan. Kenapa saya bilang gitu? Katakan nih orang yang pakai otak kiri biasanya sebelum dia buat RAB ataupun membuka usaha itu kan akan hitung semua nih. Katakan nih mesin harga segini, ini harga segini, ini harga segini. Katakan keluar angka di 150 juta. Nah, uang dia cuma ada 100 juta. Katakan seperti itu nih, uang dia 100 juta. Yang ada dia nggak jalan karena uangnya kurang dong 50 juta gitu loh. Tapi biasanya pengalaman saya sih yang saya pelajari dari sebuah usaha itu, saya akan pakai otak kanan saya menjalankan itu. Saya jalan dulu nih dari 100 juta saya yang punya modal saya, gimana caranya saya jalan sampai mencukupi untuk 150 juta ini untuk buka usaha ini. Dan sambil berjalan, katakan apa nih yang bisa kira-kira kita press harganya, atau mungkin dengan mesin ini bisa dikurangin, nggak perlu yang sampai yang segini banget, nggak perlu merek yang gini, yang penting rasanya dulu deh, dapat dulu deh gitu loh. Nah intinya sih kalau saya itu kalau kita jalan, kalau berjalan jangan pernah takut untuk berjalan kalau saya sih, karena kalian nggak akan, teman-teman sendiri juga nggak akan tahu ke depannya seperti apa. Nah dibandingkan kita harus diam terus nggak jalan-jalan gitu, udah diem gitu ya, jadi usaha juga nggak akan jalan-jalan. Kalau saya sih prinsip saya sih lebih otak kanan ya kalau saya. Kira-kira nih Bang, Ya. berapa cup sih yang terjual dalam sehari di sini? Kami bilang tuh rahasia dapur. Ya. Cuma ini buat teman-teman mengetahui. Kalau rata-rata per harinya itu kita habis kurang lebih 200 cup. 200 cup. Yang paling berat di tempat kita ini sebenarnya karena kita areanya outdoor, itu ya yang buat kita kurang itu ya ketika misalnya hari hujan. Nah itu memang di mana-mana juga dari customer sendiri juga udah malas keluar kan. Jadi ya itulah. Ya saya selalu berdoa sih nggak hujan, tapi ada hujannya juga sih gitu. Oke. Supaya teman-teman semua tahu terus bisa main ke sini, atau bisa jelasin tempatnya di mana? Jadi tempat kita ada di Jalan Kaharudin Nasution.
di kawasan Aerosport Jalan Karina Nasution. Di Aerosport itu di belakang kafenya Mekar Lawas. Situ ada outletnya juga. Tempatnya Gozi juga sih buat anak-anak muda juga. Cukup sekian interview kami di Hai Local Coffee. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung di Local Coffee bisa di Jalan Kadarudin Nasution di Simpang 3 di dekat lapangan Aerosport. Sekian, terima kasih. Bye.